semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Adik-adik, yuk kita mau sama-sama lambaikan tangan dan katakan shalom. 1, 2, 3. Shalom. Dengan sukacita adik-adik, ayo tunjukkan wajah cerianya. Ya, 1, 2, 3. Shalom. Adik-adik apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama ibadah dengan penuh semangat. Yang semangat katakan yes. Yes. Yuk adik-adik berdiri yuk. Oke, sudah siap? Siap. Yuk, supaya lebih semangat lagi kita mau lompat dan katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, yuk semangat. 1, 2, 3. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Adik-adik, kita siap yuk mulai ibadah kita hari ini. Dengan sungguh-sungguh adik-adik menyanyi ya. Keluarkan suaranya, bertepuk tangan, angkat tangan, gerakin badannya. Siap? Siap. Siap menyenangkan Tuhan Yesus? Amin. Kita mulai yuk dengan pujian dalamnya hatiku. Yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. 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 Nyanyilah. Haleluya. 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 Amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. 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 Nyanyilah. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Nyanyilah. Haleluya. 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 Amin. Adik-adik, yuk kita bilang haleluyanya pelan-pelan ya. Mulai. Haleluya. 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 Nyanyilah. Haleluya. 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 Cepat lagi. Haleluya. 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 Nyanyilah. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan mengalir seperti sungai, berkat dan damainya. Kita pujikan kasihnya, berkatnya, dan damainya seperti sungai. Yuk. Bersukacita semua, bertepuk tangan. Kita pujikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkat, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin adik-adik. Amin. Kita siapkan hati kita yuk untuk mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus sayang pada kita. Adik-adik, kita mau terus bersama dengan Tuhan menyenangkan hati Tuhan ya. Kita pujikan Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Lagi kita katakan ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nyanyikan lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kasih-Mu besar bagi kami. Tiada berkesudahan Tuhan, rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan Yesus memuji menyembah Engkau. Urapi kami, biarpun kami masih kecil tapi kami mau terus Tuhan menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus tolong kami, urapi kami. Saat ini kami menyiapkan hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk bisa mengerti dan ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, urapi kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu, urapi dan berkati lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami siap terima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Iya, selamat pagi Jessy. Selamat pagi Bu Anifa. Wah, tadi sudah luar biasa memuji Tuhan dengan semangat. Iya dong. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Iya, tahun ini ya, kita masih ada dalam tema besar Stronger with Jesus. Nah, bulan Maret ini ya, kita ada dalam tema kuat dalam kuasa Tuhan. Nah, sekarang kita mau ingat sama-sama. Minggu yang pertama kita belajar tentang apa ya? Kuasa iman. Iya. Saat iman Bapak Abraham diuji. Wah, keren. Iya Ya. dong. Adik-adik yang di rumah hafal juga? Masih Pasti. ingat? Iya. Itu minggu yang pertama. Sekarang minggu yang kedua. Kita belajar tentang apa coba? Kuasa firman. Pencobaan di padang gurun. Betul. Nah, yang minggu ketiga baru kemarin ini. Apa coba? Pasti masih ingat semua ya? Masih dong. Kuasa doa. Kita belajar dari Ibu Hana. Ibu Hana mengalami kuasa doa saat Ibu Hana berdoa meminta keturunan. wah, keren. Iya Nah, dong. minggu ini, minggu yang keempat ya, minggu terakhir di bulan Maret, kita belajar sama-sama tentang kuasa kasih. Nah, Kuasa kasih? Apa itu kuasa kasih? iya, kita mau belajar sama-sama ya dari kisah yang ada dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya, yuk sekarang sama-sama kita saksikan video berikut ini. Asik, lihat video. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Wah, keren. Iya, ya tadi sudah sama-sama kita saksikan video orang Samaria. Iya, kita mau belajar sama-sama dari video tersebut. Ya, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang melewati orang Yahudi tersebut? Oh, Jessie tahu. Apa coba? Yang pertama, imam. Dia pemimpin keagamaan, tetapi saat dia lewat dia hanya diam saja. Iya. Dalam Lukas 10 ayat 31, di situ dikatakan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, padahal dia pemimpin keagamaan ya. Iya. Terus siapa lagi coba yang lewat? Yang kedua, Lewi, salah satu suku Israel, dia yang Tugasnya apa itu? menjaga bait suci, bait Allah. Betul. Tetapi dia juga cuma diam saja, cuma lewat aja, nggak nolongin orang Yahudi itu. Wah iya, di dalam Lukas 10 ayat 32 dikatakan, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, padahal kan dia juga salah satu suku bangsa Israel ya Bu ya. Iya, terus siapa lagi coba yang lewat? Orang Samaria. Dia Orang itu- Samaria. Iya, orang Samaria itu dibenci sama orang-orang Yahudi. Betul. Tetapi dia menolong. Iya, apa saja coba yang dilakukan orang Samaria tadi? Yang pertama, dia tadi setelah melihat orang Yahudi yang terluka, dia berhenti. Betul ya. Juga tercatat itu ya dalam Alkitab ya. Di Lukas 10 ayat 33 dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, dia jadi kalau tadi kan melewati gitu ya. Iya. Tapi ini dia langsung Berhenti. berhenti. Terus dia mendekati orang Yahudi yang terluka itu dan mengobati luka-lukanya. Berarti enggak cuma berhenti terus lihat gitu toh, enggak ya? Enggak. Dia terus mendekati dan mengobati luka-luka Iya, orang betul. Yahudi itu. Iya. Dalam Lukas 10 ayat 34a dikatakan, Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Wah, Keren ya orang Samaria itu. sudah berhenti. Iya. Luka-lukanya disiram itu ya. Ya, terus dibalut. Nggak cuma itu aja tadi ya. Terus apa coba yang dilakukan? Terus orang Samaria itu membawa orang Yahudi ke tempat penginapan untuk dirawat. Betul ya. Itu juga ada dalam Lukas 10 ayat 34b. Ya, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wah, keren. Nggak cuma itu aja loh. Ada lagi ya Apa Bu terus tadi ya? ditinggal gitu?
Sudah Enggak. ya, kamu sudah tak antar sudah sampai ke penginapan, kamu di situ ya. Enggak seperti itu. Ya, dia melakukan yang lebih lagi. Apa coba? Dia tadi itu orang Samaria itu Mm-mm. ngasih uang 2 dinar sama yang punya penginapan. Terus dia juga bilang, loh Bu, kalau nanti uangnya kurang, dia bisa minta lagi kepada orang Samaria itu. Luar biasa orang Samaria itu ya. Dalam Lukas 10 ayat 35 dikatakan, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wah, keren ya. Luar biasa. Kasihnya orang Samaria terus meningkat ya Padahal Bu ya. tadi ya, kita tadi belajar ya, kalau orang Samaria itu orang yang dibenci. Ya, dia tidak cuma berhenti, dia tidak cuma membalut lukanya, tapi juga diantar ke penginapan. Sudah itu, ya dibayari lagi. Iya. Nanti kalau kurang, nanti diganti. Luar biasa. Ya, dari orang Samaria itu kita belajar sama-sama. Ya, dia sudah melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam Lukas 10 ayat 27. Ya, yuk sama-sama kita baca ya. 2, 3. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Nah, hari ini kita kan belajar dari orang Samaria. Ya, dia mengalami kuasa kasih. Ya, kita mau belajar ciri-ciri orang yang mengalami kuasa kasih adalah ketika kita mengalami kuasa kasihnya Tuhan, ya, kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Bentar, Jesse bingung. Kalau kita mengalami kuasa kasihnya Tuhan, Ya, kita pasti mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. iya. Maksudnya Bu? Jadi gini, ya, ini ya seperti tadi, orang Samaria tadi, ketika ada orang ya melihat orang yang terluka, ya, dia membayangkan itu dia sendiri yang terluka gitu ya. Kalau kita itu terluka, misalnya ya ini tangannya, ya, misalnya ini jarinya kena pisau, apakah kita diem aja? Enggak lah, Biarin, pasti dirawat. ini jariku kena pisau, aku masih punya jari-jari yang lain gitu. Enggak. Nah, pasti kita cepet-cepet ya, cepet-cepet ambil betadin, cepet-cepet ini diobati supaya sembuh. Iya. Demikian juga orang Samaria tadi, ketika ada melihat ya orang Yahudi, ya walaupun tahu dia kalau dia itu dibenci sama orang Yahudi, tapi karena dia mengalami kuasa kasih, dia mengasihi orang ya walaupun yang membenci dia seperti dirinya sendiri. Ya, Oh jadi dia gitu. tadi berhenti, ya terus apa dibalut lukanya, gitu kan? Oh iya. Ya. Jessie tahu sekarang kalau Jessie pengen dikasihi orang lain, Jessie juga mengasihi orang lain juga seperti mengasihi Jessie gitu ya Bu ya. Iya. Kalau seandainya Jessie tidak mau Mm. dinakalin, Jessie juga Betul. tidak boleh nakal Iya, gitu. betul. Ya, Ya. kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu itu enggak mau dicubit, ya jangan nyubit kan gitu ya. Oh Ya, iya. harus mengasihi. Ya, mengasihi manusia, kita belajar sama-sama. Bu Hanifa juga belajar, masih belajar terus. Ya, kita sama-sama belajar mengasihi manusia seperti diri sendiri. Kalau kita belajar sekarang dari orang Samaria tadi, kasihnya itu terus meningkat. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ada, enggak cuma kadang kan gini, ada temennya jatuh gitu, oh ya sudah jatuh, oh ya ini tak obati ya sudah tinggal pergi gitu. Oh yang penting ditolong sepedanya, misalnya jatuh dari sepeda. Oh ya ini sepedanya tak bantu. Ya sudah gitu, tinggal gitu.
Ya, Nggak seperti enggak. itu. Ya, orang Samaria itu mengasihi dengan total ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, kita belajar dari orang Samaria hari ini. Ayat hafalan hari ini dalam Lukas 10 ayat 27b. Ya, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang sudah jelas ya, Jessy Iya, ya? Jessy sekarang sudah jelas. Anak-anak di rumah juga sudah jelas firman Tuhan hari ini? Pasti dong. Iya, kita mau belajar sama-sama mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Iya, yuk kesimpulan hari ini ya. Aku mau kuat di dalam Tuhan dengan mengalami kuasa kasih. Ya, yuk sama-sama kita katakan 2, 3. Aku mau kuat di dalam Tuhan dengan mengalami kuasa kasih. Iya, hari ini kita belajar sama-sama ya tentang orang Samaria yang baik hati, ya, yang mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Yuk sama-sama kita mau pujikan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Mungkin ya, mungkin ada teman-teman yang masih membuat kalian jengkel, membuat kalian sakit hati. Tapi hari ini kita mau belajar mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Ingat mereka hari ini, kita doakan mereka. Ya, yuk sama-sama kita pujikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya Yesus Tuhan. Yuk semua tutup mata, tangan dilipat. Hari ini kita mau belajar sama-sama dari kisah orang Samaria yang baik hati. Kita mau mengasihi teman-teman kita mau mengasihi saudara-saudara kita mau mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yuk tirukan Bu Hanifa berdoa pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat firman buat firman yang sudah yang sudah kami dengar kami dengar pagi ini. pagi ini. Kami belajar Kami belajar dari orang Samaria dari orang Samaria yang murah hati, yang murah hati, yang mengasihi, yang mengasihi, yang mau menolong yang mau menolong orang lain, orang lain. padahal Padahal orang tersebut orang tersebut membenci dirinya. membenci dirinya. Kami mau Tuhan Kami mau Tuhan mengasihi mengasihi teman-teman kami teman-teman kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Iya, firman Tuhan hari ini ya, kita sudah selesai ya. Bulan Maret ini sudah selesai. Dan Iya. minggu depan kita mau merayakan Paskah. Iya. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih di rumah? Semuanya luar biasa baik kan? Haleluya, tentunya mereka sehat dan penuh sukacita Kak. Amin. Haleluya. Nah, di sini kakak-kakak mau menyampaikan beberapa informasi buat adik-adik semuanya. Yang pertama, ada apa Kak? Nah, yang pertama, selamat ulang tahun iya. buat adik-adik, kakak-kakak Abi, ataupun orang tua yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang kedua, untuk adik-adik semuanya, terima kasih yang sudah mengirimkan karyanya ke kakak-kakak. Nah, sebentar, yuk kita saksikan bersama-sama video adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Wih, keren-keren ya Kak ya, karya Ya. adik-adik semuanya ya. Semuanya sangat kreatif. Nah, adik-adik, minggu depan kita akan merayakan Paskah. Paskah. Semuanya pasti senang kan Iya, merayakan Kak. Paskah. Nah, untuk tugas minggu ini Apa Kak? tugas minggu ini yaitu membuat kreativitas mengenai Paskah. Entah itu menghias telur Oh, iya. atau menggambar salib. Gambar salib. Sekreatif adik-adik sekolah minggu. Dan jangan lupa Dikirim ya ke kakak-kakak. dikirim ke oke? grup orang tua. Kami tunggu ya adik-adik. Pokoknya tentang tema Paskah ya Kak ya. Ya. Sip, kami tunggu ya adik-adik. Nah, karena ibadah sudah selesai, yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Ajari kami terus ya Bapa, agar kami mampu mengasihi seperti orang Samaria yang baik hati. Kami mau menolong sesama kami, agar kiranya kasih Tuhan selalu bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan lanjut aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, ibadah sudah selesai. Jangan lupa 5M. 5M apa sih Kak? Memakai masker, Mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan. dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.